Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Priscilia segera berlari, membuka pintu mobil untuk pria tua itu, dan berkata dengan manis, "Kakek, oh, harta karun kecilku, tampaknya kau terlihat lebih tinggi dan lebih cantik." Kakek Sanjaya belum keluar dari mobil, tetapi suaranya yang keras telah mencapai telinga putri. Dua mobil yang mengikutinya adalah Bentley abu-abu perak yang sering dikendarai Randy, dan yang satunya adalah mobil papanya Randy. Logo mobil itu adalah Cayenne. Tiga mobil mewah yang mahal muncul bersamaan, dan masing-masing mobil dilengkapi dengan pengemudi. Ini jelas bukan milik keluarga biasa. Apakah dia menikah dengan pria kaya? Pikir putri panik. Randy keluar dari mobil terlebih dahulu, berjalan ke mobil kakek Sanjaya, dan membantu kakek Sanjaya keluar dari mobil dengan Priscilia. Putri belum secara resmi bertemu kakek Sanjaya, dan dia tidak bisa berdiri diam di samping mamanya seperti Priscilia. "Meskipun aku semakin tua, bukan berarti aku tidak bisa bergerak." Kakek Sanjaya berkata begitu, tetapi dia masih memegang Randy di satu tangan dan Priscilia di tangan lainnya. Melihat mereka berdua berdiri bersama, dia tersenyum puas. "Randy, kamu menjadi lebih dewasa, dan Priscilia juga telah tumbuh dewasa. Kakek senang melihat kalian berdua dan merasa jauh lebih baik. Kakek akan tinggal di Jakarta untuk sementara waktu, jadi kakakku dan aku akan menghabiskan lebih banyak waktu denganmu," kata Priscilia. "Kakek, aku ingin memperkenalkan seseorang kepadamu terlebih dahulu." Randy melepaskan tangan kakeknya, dan berjalan ke sisi putri, membawanya ke sisi kakeknya, dan berkata, "Kakek, perkenalkan ini Putri, dia istriku." Putri belum pulih dari keterkejutan melihat kakek Sanjaya. Dia masih berpikir bahwa kakek Sanjaya tidak terlihat seperti orang berusia 80 tahun. Mungkin keluarga Sanjaya terlalu pandai dalam menjaga kesehatan, dan mereka semua tampaknya jauh lebih muda dari usia mereka yang sebenarnya. Kakek Sanjaya tampaknya masih berusia sekitar 70 tahun. "Putri," Randy memanggilnya lagi. Putri kembali sadar dan berkata dengan cepat, "Kakek, saya Putri." Langkah-langkah yang diambil kakek Sanjaya tiba-tiba. Dia segera mengangkat matanya untuk melihat Putri. Tatapannya yang tajam jatuh pada tubuh Putri seperti elang. Tatapannya tidak seperti menatap cucu iparnya, tetapi seperti memandang musuh, seolah melihatnya melalui Putri, dan dia terlihat sangat tidak nyaman. Kakek panggil Randy lagi sambil melindungi Putri. "Nak, kamu sudah menikah?" Kakek Sanjaya mengalihkan pandangannya dari Putri ke Randy. Tatapannya menyipit, tidak ada kebahagiaan atau kemarahan yang terlihat. "Iya, kakek," Randy tegas menjawab dan selalu memegang tangan Putri untuk menguatkannya. Tangan Randy dipegang erat-erat di telapak tangannya, dan suhunya sedikit diturunkan padanya, dan kekhawatiran kecil Putri menghilang. Kakek Sanjaya berjalan bolak-balik di antara mereka berdua. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu mendapatkan sertifikat nikah? Apa pesta pernikahan kalian sudah diadakan?" Kakek Sanjaya meninggalkan beberapa pertanyaan sekaligus, dengan nada agresif. Randy dan Putri berdiri tegak, dan menjawab dengan serius, "Kami telah memperoleh sertifikat dan merupakan pasangan yang sah secara hukum." "Punya sertifikat, pasangan yang sah secara hukum?" Mata tajam kakek Sanjaya jatuh pada mereka, perlahan mengulangi apa yang dikatakan Randy. "Iya, kek," jawab Randy lebih singkat, tetapi nadanya lebih kencang, dan kekuatan dalam memegang tangan Putri lebih kuat. "Hanya mendapatkan sertifikat saja, siapa yang akan mengetahui bahwa kamu sudah menikah? Kamu bahkan tidak memiliki pernikahan yang layak,
bagaimana kamu bisa menjadi suami yang layak bagi istrimu? Kakek Sanjaya membuka mulutnya untuk memarahi cucunya, tetapi tatapan tajam dan rumitnya tertuju pada putri, tetapi tatapannya berubah begitu cepat sehingga tidak ada yang memperhatikan perbedaannya pada saat itu. Selain itu, begitu kakek Sanjaya mengucapkan kata-kata ini, semua orang merasa bahwa apa yang dia pedulikan bukanlah bahwa Randy menerima surat nikah tanpa memberitahu dia, tetapi dia tidak mengadakan pernikahan di depan umum. Ayah, cuaca di luar sangat dingin, mari kita masuk ke rumah dan melanjutkan bicara di dalam. Papanya buru-buru melangkah maju untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kedua orang ini, satu adalah ayahnya dan yang satu adalah putranya. Jadi dia tidak bisa berdiam diri dan melihat mereka membuat keributan. Baiklah, mari kita masuk ke rumah. Nada bicara kakek Sanjaya tiba-tiba mereda, dan dia tidak lagi mempermasalahkan masalah ini. Kakek Sanjaya mengambil inisiatif untuk memegang tangan putri, yang berarti bahwa dia mengakui identitasnya, dan semua orang yang melihat merasa lega. Terutama putri, mendapatkan pengakuan kakek Sanjaya setara dengan mendapatkan pengakuan semua orang dalam keluarga Randy, dan hubungan antara dia dan Randy bisa bertahan lebih lama. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Randy, hanya untuk memenuhi tatapannya untuk menanyakannya. Kedua mata terjalin di udara, dan kemudian saling memberikan senyum dangkal. Dengan kedatangan kakek Sanjaya, keluarga Randy menjadi lebih hidup. Meskipun dia sudah tua, dia sangat energik, dengan suara keras dan kulit yang bagus. Aura semacam itu tampaknya bisa mengendalikan segalanya, dan kadang-kadang putri juga bisa melihatnya dari Randy saat dia sedang bekerja. Selain itu, kakek Sanjaya ternyata lebih mudah didekati daripada yang dibayangkan putri. Sebelum itu, dia menderita insomnia selama beberapa malam, khawatir bahwa orang tua keluarga Sanjaya tidak akan menerimanya dengan mudah. Tetapi setelah melihat kakek Sanjaya hari ini, batu besar yang menekan hatinya akhirnya hilang. Kakek, apakah kamu berencana untuk tinggal lebih lama ketika kamu kembali kali ini? Priscilia bertanya sambil membantu kakek Sanjaya. Harta karun kecilku, duduklah dan bicara di sini dengan kakek. Kakek Sanjaya menepuk tempat di sebelahnya, wajahnya terlihat sangat baik, dan pada saat ini auranya yang tadi marah terlihat menghilang. Kakek, Priscilia berpikir kakek masih terlihat muda. Priscilia bersandar di depan kakek Sanjaya dan berkata dengan gembira, entah dia serius atau tidak berbicara seperti itu. Hahaha, kakek Sanjaya tiba-tiba tertawa, gadis kecilku ini memang pandai berbicara ya, kamu dapat membuat kakek bahagia. Semua orang duduk di ruang tamu dan mengobrol dengan kakek Sanjaya. Di antara mereka semua Priscilia lah yang paling banyak bicara. Kakek Sanjaya tertawa terbahak-bahak setiap kali Priscilia mengatakan sesuatu, untuk menunjukkan bahwa dia juga sangat mencintai cucu perempuannya ini. Papanya Randy sesekali mengucapkan beberapa kata, sedangkan Randy dia tak banyak bicara seperti biasanya. Putri berpikir dalam hati, Randy tidak banyak bicara juga di depan keluarganya. Seorang anak dengan kepribadian seperti itu tidak mudah disukai, tetapi garis keturunan keluarga Sanjaya hanyalah dia. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia masih menerima perhatian paling banyak. Setelah mengobrol, topik kakek Sanjaya beralih ke Randy lagi. Randy, sudah berapa lama kamu terdaftar untuk menikah? 4 bulan. Jawaban Randy masih sangat singkat. 4 bulan tidak terlalu singkat. Jadi apakah kamu punya kabar baik tentang seorang cicit untuk diceritakan pada kakek? Kakek Sanjaya bertanya sambil tersenyum. Mengajukan pertanyaan sensitif seperti itu, Randy menjabat tangan putri, dan kemudian menjawab, hal semacam itu tidak bisa dipaksakan, jika waktu itu tiba, aku akan memberitahu kalian semua. Setiap jawaban Randy terlihat sangat formal, yang membuat putri semakin sadar bahwa kepribadiannya yang dingin sangat jelas terlihat. Dalam keluarga besar dan harmonis seperti keluarga Sanjaya, semua orang berbicara dan tertawa. Tetapi Randy dia adalah orang yang sangat dingin dan pendiam. Dia jarang tertawa, apalagi berinisiatif untuk mencari topik pembicaraan.
Setelah makan malam, kakek Sanjaya kembali ke kamar untuk beristirahat lebih awal. Putri mengikuti Randy berjalan-jalan di luar. Dia memegang tangannya dengan erat dan berhenti setelah berjalan beberapa saat, menatapnya dengan serius. "Ada apa?" Putri malu ketika Randy menatapnya untuk waktu yang lama. "Tidak apa-apa." Randy mengangkat tangannya, menyelipkan rambut Putri ke telinganya, dan membimbingnya untuk melanjutkan bicara. "Apakah kamu benar baik-baik saja?" Putri tidak percaya dia baik-baik saja. "Tiba-tiba aku ingin melihatmu lebih dekat lagi," kata Randy. "Randy, mengapa keluargamu sangat baik?" tanya Putri. "Berbeda dengan keluargaku, mengapa tidak ada keharmonisan di dalam keluargaku?" Putri tidak melanjutkan kata-katanya, tetapi Randy tahu apa yang dipikirkan Putri. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.